Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people, Scout of Dawat Ayu Banjarnegara. Ketemu lagi dengan saya, Panji Aksodeo Prayogo. Kali ini saya ditemani oleh kakak-kakak yang gagah perkasa sekali sepertinya ya. Siapa lagi kalau bukan dari Saka Bayangkara dan juga Saka Wirakartika Banjarnegara di Sipraba, Siniar Pramuka Banjarnegara. Jadi teman-teman semuanya, sudah lama tidak bertemu. Kalau teman-teman pernah melihat si Praba episode 1, teman-teman hebat banget karena itu sudah lama sekali. Dan sekarang ini adalah si Praba episode 2. Dan tampilannya berbeda. Kalau kemarin kita nggak pakai video, cuma audio. Kita sekarang ada di alun-alun Banjarnegara dengan latar belakang dari jalan raya yang sepertinya sudah macet ya, karena jalan raya ini sudah padat oleh orang-orang pemudik. Kita ada di hari raya sebentar lagi. Nah teman-teman semuanya, seperti si Praba episode 1, teman-teman semuanya bisa mendengarkan si Praba ini, nggak perlu dilihat visualnya kok, nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Teman-teman bisa setel, terus HP-nya ditaruh aja. Dan setelah ditaruh teman-teman bisa ngepel, nyuci, apalagi ya, ngapain lagi ya? Makan boleh, makan ya, karena ini bakal diupload setelah Hari Raya Idul Fitri, jadi udah boleh makan ya, dan lain-lain sebagainya. Kita konsepnya masih sama. Dan yang tidak kalah menarik, kalau kemarin tamunya adalah Ketua DKC Banjarnegara, sekarang tamunya adalah kakak-kakak yang sangat gagah perkasa. Kita perlu berkenalan terlebih dahulu nggak ya? Sepertinya perlu. Dan ini dia kakak-kakaknya. Kakak-kakak Saka Bayangkara. Ini. Dan Saka Wirakartika. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dahulu Kak. Dari Oke, sebelah kanan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adeksa Piana Ramadan. Saya dari Saka Wirakartika, Kodim 004 Banjarnegara, angkatan 17. wow, angkatan 17 ya. Itu berarti udah banyak proses ya, Iya, dari angkatan 1 sampai 17. Wah, sangat keren banyak. banget. Sangat banyak. Dan dinamikanya gimana? Alhamdulillah untuk dinamika sendiri lancar. Lancar, alhamdulillah ya. Kak Deksta, Ya kak, Ade, Oki. Apa ini manggilnya siapa nih? Adeksa aja. Adeksa aja ya. Biasa dipanggil Adeksa. Kak Adeksa masih sekolah? Masih. Saya Masih? dari SMK Negeri 1 Punggelan, kelas 11, jurusan Sije. Oh, dari Punggelan. Punggelan. Terus sekarang sibuknya apa nih? Kalau sekarang sibuknya, saya kan di asrama. Nah. Jadi untuk kegiatan 24 jam, kalau hari efektif, hari sekolah itu saya di asrama, mengikuti kegiatannya ada di asrama. Seperti habis maghrib hingga jam 8 itu ngaji. Subhanallah. Akhi. Ya. Akhi Adeksa ya. Amin. Mas, ngapain Mas? Lagi syuting Mas? Dan kakak satu ini kita perlu perkenalan dulu. Siapa namanya? Ya, halo kakak Pramuka Banjarnegara, perkenalkan nama saya Zulfikar Syarifin Ma'ruf, kerap disapa Zulfikar. Saya perwakilan dari Saka Bayangkara, Polres Banjarnegara, angkatan ke-35. 35. Tadi dari Saka Wirakartika 17 dan 17. Saka Bayangkara udah 30. 35. 5. Wah, berarti ini tertua juga ya. Lama ya, Kak. Untuk Kakaknya. kakaknya ya. Untuk informasi, saya Saka Milenial Banjarnegara baru 1 tahun, jadi Oh iya. sepuh ya. Ajarin dong sepuh ya. Jadi teman-teman Belajar. ya sama-sama belajar. Jadi teman-teman semuanya, kita di sini bakal ngobrolin banyak banget. Tentunya untuk teman-teman Banjarnegara, Pramuka Banjarnegara yang sepertinya mau mengenal lebih dalam terkait Saka. Tapi sebelum nanti ditanya, kok ini podcastnya Saka Bayangkara sama Saka Wirakartika doang? Ini ada gimana ini? Ini apa ada permainan di belakang apa gimana? Tenang kawan-kawan, santai. Taruh kata isospid santai. Karena kebetulan kakak-kakak yang ada di sini ini sedang bertugas di KBL, Karya Bakti Lebaran, dan mereka sedang bertugas dari perwakilan Satuan Karya. Ada Saka Bayangkara, ada Saka Wirakartika. Saka, maksudnya tadi Saka Bayangkara, nah, Saka Wirakartika. Jadi teman-teman semuanya,
perlu diikuti saja. Nanti kita bahas tentang apapun, dengarkan aja sambil nyuci piring, sambil makan atau sambil apapun itu terserah. Yang penting didengarkan karena ini akan daging, akan berilmu sekali. Gitu nggak? Ya. Iya. Iya. Oke, sebelumnya ini seperti podcast biasa ya, yang kalau kita mulai kita harus tanya ini dulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sehat, Alhamdulillah baik. semangat. Sehat semangat ya. Lemes dikit. Nggak Lemes tahu. dikit. Ya, enggak, karena teman-teman perlu diingat ini tag-nya ketika bulan puasa ya. Jadi teman-teman yang udah nonton nanti bakal setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini kita sore-sore lagi lapar, lagi nunggu beduk. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin kayaknya nggak kerasa udah sampai maghrib aja ya. Semoga ya. Semoga. Jadi sebelumnya ini untuk Pramuka Banjarnegara juga nih. Sebelumnya apa sih itu Saka sih? Kalau mungkin Saka udah tahu ya, Saka itu adalah wadah buat kita di sebuah instansi tertentu ya, buat kita belajar. Tapi yang lebih paham lagi ya, karena mereka udah ada di satuan karya terkait ya. Apa itu Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika? Mungkin Saka Bayangkara terlebih dahulu. Oke. Apa tuh? Jadi Saka Bayangkara seperti namanya ya, polisi banget ya. Jadi Saka Bayangkara ini adalah sebuah satuan karya yang mewadahi pramuka Indonesia. Nah, di bawah naungannya Polres. Oh. Nah, di sini Polres Banjarnegara ya? Banjarnegara, di sini Polres Banjarnegara. Nah, Terus? jadi kami di Saka Bayangkara ini itu melatih tentang ilmu kebayangkaraan dan kepolisian. Nah, Nah, itu cakupannya tentang Kamtibmas. Itu Kamtibmas. keamanan ketertiban masyarakat. Itu apanya? Itu untuk Untuk seluruhnya. iya, keseluruhannya. Keseluruhan kita belajar tentang Tentang Kamtibnas ya. Kamtibmas. Nah, di Kamtibnas itu kita belajar apa aja? Nah, di Kamtibmas itu kita dibagi juga ada kridanya. Nah, Krida. Krida, langsung ke krida ya. Jadi di Bayangkara itu ada 4 krida, Kak. 4 Jadi krida. yang pertama itu ada krida lantas atau lalu lintas, yang kedua ada TKP, tempat kejadian perkara, yang ketiga ada PBB, pencegahan penanggulangan bencana, dan keempat terakhir itu Tipmas atau ketertiban masyarakat. Ah, itu ada 4 itu ya. Keempat itu. Dan di dalam 4 itu tuh belajar apa aja itu? Nah, yang pertama lantas seperti yang kita ketahui ya, itu tentang pengaturan lalu lintas, terus peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah. Lalu langsung ke TKP. Nah, ini salah satunya saya ini anggota TKP, ya, tempat kejadian perkara. Itu kami di sini menangani atau dalam artian ya seperti tindakan pertama, Kak. Saat terjadi kecelakaan maupun terjadi sebuah kasus atau peristiwa tertentu seperti ada pembunuhan atau ada kecelakaan seperti itu. Oh. TKP. Jadi itu tuh sama kayak PMI apa enggak sih? Apa ada bedanya? Kami di Bayangkara itu lebih ke pengamanan ke masyarakatnya. Oh, pengamanannya terjunnya ya. ke masyarakat. Kalau PMI kan itu lebih Ya, ke langsung ke langsung penanganan ya, pertama. pertolongan pertama. langsung. Tapi kalau dari Saka Bayangkara atau dari Polri itu pengamanannya. Pengaman Oh ya. Terus seperti itu. Lanjut ke tadi yang ketiga ada PBB ya. PBB. Nah, itu tentang pencegahan penanggulangan bencana. Nah, Hmm. kami dari Saka Bayangkara itu Krida PBB ini juga terjun ke tempat-tempat saat terjadi sebuah peristiwa bencana alam, gitu, Kak. Nah, kami juga seperti yang tadi saya jelaskan itu menangani pada masyarakat. Jadi misal ada masyarakat yang sedang trauma apapun itu, kami membantu seperti itu, Pak. Bisa jadi psikolog kecil-kecilan Iya, ya. terjun ke masyarakat langsung. Jadi belajar terkait itu ya. Wah, asik banget nih kita belajar pengamanan tentang kecelakaan, kita belajar jadi psikolog kecil-kecilan juga ya. Iya. Terus kita belajar terkait apa yang pernah kita lihat di kepolisian ya tentunya ya. Iya. Oh, jadi keren banget deh. Itu dari Krida dan PBB terus apa tadi? Iya, masih ada satu lagi, Kak. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, Itu namanya Tipmas, Tipmas ketertiban masyarakat. masyarakat. Nah, ini seperti yang kita ketahui, misal ada sebuah kerusuhan nggak, misal ada demo atau seperti hal yang lain lah. Tidak cuma hanya demo, kita juga terjun ke masyarakat seperti mensosialisasikan kayak tindakan preventif, ya, Oh, pencegahan. Nah, itu. Jadi di sini Tipmas
dan juga di bawah asuhan Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satpimas dari Polres Banjarnegara. Itu berarti cenderung ke penertiban masyarakatnya ya. penertibannya. Bagaimana? Dan tentunya udah ada SOP-nya berarti Ya, ya, sudah ada. untuk menertibkan. Wah. Keren banget nih dari Saka Bayangkara. Ya. Itu aja. Udah ya, selesai ya. Yuk. Ketinggalan Kak. Karena udah asik banget ini kalau kalau kita lama-lama kayaknya udah nggak asik ya. Tapi ini asik. Mungkin ada yang lebih asik lagi di Sakawira Kartika. Tentunya. Tadi kan udah ada 4. Sakawira Kartika juga ada 4. 5. Ada 5 malah Ada 5 teman-teman. krida. Nah, Sakawira Kartika 5 krida. 5 krida. Tapi sebelum itu Sakawira Kartika tuh apa sih sebenarnya? Nah, gini Kak, Sakawira Kartika itu hasil antara kerjasama TNI Angkatan Darat dan juga Koartir Nasional pada tahun 2006. Itu membentuk Sakawira Kartika, di mana Sakawira Kartika itu memiliki 5 grida. Yang pertama itu ada navigasi darat, mountaineering, pioneering, survival, dan penanggulangan bencana. Wah, itu setiap krida tuh tugasnya ngapain aja? Nah, jadi untuk krida navigasi darat itu berfokus pada pemetaan, Nah, pemetaan, terus pembangunan pemetaan dan juga fokus pada navigasi. Navigasi. Nah, Terus ada pioneering, fokusnya itu pada tali temali, misalnya membuat penjernihan air juga bisa. Tali Ini- temali. nah. Ini udah akrab banget berarti ya sama Pramuka ya. Ya, Pioneering ini udah akrab banget. Tapi sepertinya kalau di Wirakartika apakah sama kayak Pramuka biasa pioneeringnya? Kalau Wirakartika itu sebenarnya lebih. Itu Oh, diajarkan lebih. dari kakak senior yang lebih pengalaman. Seperti dari BBBD itu diajarin 12 simpul dasar untuk vertical rescue. Oh. Itu vertical rescue itu masuknya ke dalam mountaineering. Nah, Mountaineering. berarti kalau di Pramuka biasa kita cuma belajar simpul-simpul 5 dasar dan biasanya, ya Kak. dasar dan lain-lainnya. Di Sakawira Kartika ini kita belajar sambil dengan kegunaannya ya. Gunaannya, Dari ya. kegunaannya gimana? Seperti tadi mountaineering ya. Mountaineering, ya. Harus pakai simpul karena kalau nggak pakai simpul kita bisa jatuh gitu ya. Iya. Terus lanjut lagi. Ini kan tadi dari krida pioneering untuk Pioneering. tali temalinya. Ya. Lah, untuk actionnya itu ada krida mountaineering. Mountaineering yang tadi dibahas. Mountaineering itu kemarin waktu kita rally krida itu langsung praktek naik ke tiang tinggi itu Ya. langsung naik. Itu nggak pakai alat, cuma pakai tali. Naik dari satu kayak kaki-kaki itu, Pak. Oh, dari di mana itu? Itu di BBD kemarin. Oh, di Waktu BPBD. rally krida. Oh, ini asik mungkin, tapi sekaligus menantang ya. Menantang, untuk betul. untuk kita yang baru aja tahu tentang vertical rescue kayak, waduh, ada orang manjat-manjat Manjat gitu, lah, takut juga iya, ya. Tapi pertama kali ketika main survival, takut nggak? Kalau saya yang pertama itu, baru pertama nyoba. Ya. Pertama diajarkan dulu. Iya. Dulu, oh ini caranya ini prosedurnya itu segini. Ah. Kalau tahu safety-nya gimana itu insya Allah aman. Gak perlu takut. Kemarin adik angkatan yang sedang dalam proses pembelajaran itu semuanya merasakan. Angkatan 18, kan saya angkatan 17. 17. Nah, adik angkatan saya semuanya merasakan. Yang ikut rally krida. Oh, Itu jadi- satu-satu ada yang di atas gemetar, ada yang talinya sampai jatuh. Itu selesai langsung di. ada yang sampai nangis nggak? Kalau nangis enggak, cuman turun langsung Kalah tuh. Ampun, yang- Kak. ada orang yang sampai nangis tuh di sana tuh. itu kemarin ada 3 meter. Ya? 3 meter, yang paling tinggi 5 meter. Oh, 5 meter loh, bayangin loh. Itu 5 sama- meter. Iya Kak, 5 meter. Itu sama Kak Selamat. Sama tadi yang jalan tadi ya. Instrukturnya. Kalau teman-teman lihat tuh, ada coklat-coklat jalan nah ya itu. Itu instrukturnya. Terus lanjut krida kan udah navigasi darat, pioneering, mountaineering, survival. Nah, ini bertahan hidup. Basicnya dari TNI itu kan mengajarkan untuk bertahan hidup ketika kita terlepas di hutan. Misalnya kita jalan-jalan, mendaki gunung. Kita tersesat, ketinggalan sama teman-teman. Berarti kita harus belajar tentang bagaimana cara untuk mempertahankan diri di alam liar. Di alam liar kan nggak ada GoFood. Iya. Kita mau makan juga bingung kan. Ya. Nggak ada GoFood. GoFood juga ngapain coba ke sana ya? Kita harus cari makan sendiri. Iya. Cari makan sendiri, misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang ini udah paham, di Wirakartika ada jangan seperti ini tumbuhan dapat dimakan, dimakan aja. Jadi kita bisa mengklasifikasi ya. Ya, diajarkan nanti tumbuhan, terusan mencari sumber kehidupan di air-air itu, ada ikan,
diambil. Jangan Kalau se- enggak, ya Kak, Ya. lanjut. Kalau apa? Kalau yang belum paham sama basic survival, mungkin bakal bingung cari arah, oh, kemana ini ya, jagonya kemana. Nanti malahan bisa-bisa menyerah, Iya benar. menyerah bunuh diri di hutan. Wah. Itu tuh bahaya banget Bahaya. karena memang kita pressure banget ya kalau udah Iya. tersesat aja kita udah nggak tahu lagi, kita mikirnya tuh udah nggak tahu Nggak karuan, kemana ya iya. kan, jadi mentalnya juga down. Akan down, bisa malah bahaya. Iya, dan Kalau- itu dilatih sama Sama Saka Wirakartika Wirakartika. untuk menanggulanginya ya. Betul. Wah, Itu juga TNI juga yang nanti melatih. TNI juga, dan wah ini serem juga ya. ada serem-seremnya nggak? Pernah dilepas di hutan atau sering? Kalau di hutan masih belajar, Masih sementara belajar. belum, teori dulu. Nanti kalau Ah. lepasnya waktu PBS. Nah, siap. Jadi itu ada lagi Ada lagi satu lagi, apa? penanggulangan bencana, sama seperti Krida Bayangkara. Bayangkara. Itu ada penanggulangan bencana. Itu ada, kalau saya sendiri dari Krida penanggulangan bencana, itu ada manajemen bencana, ada 4 TK Kak. Manajemen bencana, terusan ada PBBGD, penanganan gawat darurat, terusan ada manajemen masak, sama satu lagi HT atau komunikasi radio. Kalau kita basicnya menggunakan HT, komunikasi radio. Itu tuh di situ tuh kita belajar apa? Kalau- Belajarnya tuh sama apa beda? Kalau belajarnya sendiri itu masih teori dulu. Teori Itu dulu. kemungkinan dari kita sama Saka Bayangkara kemudian masih sama. Tapi kita lebih ke, kalau Bayangkara kan biasanya ke masyarakat ya. Masyarakatnya. Masyarakat. Kalau kita langsung ke actionnya, misalnya longsor nih Kak. Ah. Longsor kita bantu-bantu masyarakat yang ada di sana. Oh, sesuai tugas juga ya, Iya. sesuai tugas dari Polri dan juga Iya, TNI betul. ya. Saling bahu-membahu untuk Bahu-membahu. membantu masyarakat, keren banget TNI dan Polri. Wes. Terusan- Jadi terus apa lagi? Terusan dari Wirakartika sendiri itu tugasnya di bawah TNI. Jadi kalau TNI memerintahkan menerjunkan langsung ke bencana, dikasih tugas ini langsung kerjakan. Terus asik banget ya, Iya kan? teman-teman. Itu adalah krida-krida dari kedua Saka Saka. kita yang Saka ini, kalau teman-teman tahu, Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara adalah Saka unggulan di Banjarnegara ya. Jadi kalau udah unggulan, udah banyak yang daftar, udahlah gitu. Yang lain daftar ke Saka lain lah ya. Kebetulan Saka milenial baru, yo daftar. Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, promosi. Silakan. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan juga ya dari Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara ya. Oh iya, dan menurut kalian nih setelah masuk Saka, singkat aja ya. Setelah masuk Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika, apa rasanya gitu? Apa rasa yang kalian dapatkan? Apa pembelajaran yang kalian dapatkan juga? Ayo, Ya, Nazul. tentunya pertama masuk ya. Ya. Ya, setelah saya memasuki Satuan Karya Bayangkara ini, Ya. tentunya saya bangga Kak. Pertama, ini sebuah satuan pramuka yang naungannya di bawah Polri langsung gitu. Langsung ya. Iya, langsung di bawah Polri. Nah, yang pertama itu saya bangga karena di sini kita belajar dan menemui banyak-banyak orang, Kak. Jadi nggak cuma hanya antar pramuka saja, tapi relasi juga ke anggota kepolisiannya juga, Kak. Jadi ada sedikit-sedikit relasi ya. Ya, ada relasi buat ya gitulah, mewujudkan impian kita, Kak. Terus kalau itu tadi, kalau menurut kamu hal unik apa yang kamu dapatkan di Saka Bayangkara? Hal unik ya, saat itu Kak, di PPS-nya, Kak. Di PBS ngapain tuh? Saat uniknya itu seperti tadi yang Krida Tipmas, Ya. nah, itu ada namanya polisi satwa, Kak. Oh, polisi satwa. Jadi Satwa, ini ya. satwa ini punya pangkat, Kak. Punya pangkat polisi. Satwa. hebat, Kak. Iya, satwa. Satwanya tuh cuma anjing Iya, atau lainnya? Ada lagi nggak? Di kepolisian ada dua. Apa ada tuh? anjing sama kuda, Kak. Karena yang aku tahu biasanya kan kalau polisi tuh bawa anjing ya buat Iya. ngelacak kayak narkoba Iya. dan lain-lainnya. Itu punya pangkat. Punya pangkat, Kak. Oh, aku juga baru tahu ini. Ya. Pangkatnya tuh dipilih. Ya, ditetapkan gimana? oleh Polrinya. Oh, dan kudanya tuh untuk. Nah, itu untuk pengamanan, Kak. Di jalan, Oh Kak. iya. Kebetulan di Polres Banjar ini hanya ada anjing, Kak. Nah, Namanya itu K9. 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 Itu satu aja. Iya, satwa. Karena kalau
kuda sepertinya Ya belum iya. memenuhi. Kalau saya lihat kuda kepolisian biasanya tuh kalau di demo-demo di luar negeri, polisinya tuh bawa kuda. Keren banget kayak lagi perang di zaman Majapahit ya. Jadi keren. Kalau dari Saka Wirakartika, hal apa yang menurutmu keren banget nih di Saka Wirakartika? Tentu saja yang pertama sebagai kehormatan bagi saya bisa bergabung di Saka Wirakartika. Saya sangat bersyukur. Hah? Nah, terus saya juga bangga, terus ingin menerapkan bahwa saya di Saka Wirakartika harus lebih disiplin. Nah, Mengutamakan kedisiplinan, walaupun saya sering terlambat. ini namanya belajar ya. Ya, belajar. Terusan, kalau di Saka Wirakartika sendiri, kalau dari pengalaman saya, itu saya lebih mengacu ke, apa ya, saya lebih paham sama hal-hal yang baru. Misalnya, saya diajarkan rival. Saya dulu nolak orangnya, Kak. Dulu seringnya itu di rumah. Introvert ya. Iya, tiba-tiba diajak ke Wirakartika waktu lulus SMP. Nah, saya kaget loh. Ada pramuka, kan dulu saya juga pramuka. Iya. Saya kira itu pramukanya cuma di Ambalan, ternyata di Saka juga ada pramuka. Woi, berarti Nah, itu- benar-benar keren banget Iya, Kak. menurutmu ya Iya, jadinya ya. Nah, Terus hal-hal apa? Hal unik apa yang kamu temui di Saka Wirakartika? tentu saya menemui berbagai dengan sifat-sifat teman saya. Saya sebagai koordinator atau yang beratnya diketuakan, Iya. itu saya jadi lebih paham tentang sifat-sifat dari teman-teman. Terusan bagaimana cara mengelola apa namanya organisasi. Apalagi di Saka Wirakartika juga terkenal disiplinnya ya. Betul. Jadi ini memang berat banget untuk dijalani. Ya kita ikhtiar aja ya. Namanya juga ikut organisasi. Jadi kita belajar gitu. Nah kakak-kakak semuanya itu tadi adalah sneak peek ya tentang Saka Wirakartika dan juga Saka Bayangkara. Yang tentunya sangat seru nggak sih? Sangat seru. Seru nggak? Seru. Seru untuk diikuti nggak? Sangat-sangat seru. Bentar, bentar. Ada sesuatu itu. Iklan bentar. Semisal kalau kita ikut, kalau saya dengar ceritanya sih tadi sepertinya seru. Tapi kalau ikut beneran seru nggak sih? Beneran seru harus. Beneran. Beneran. Insya Allah Iya, beneran. Nggak sampai nangis kan? Enggak. Ada tuh yang nangis tuh di sana. Wah. Jadi kedua Saka ini adalah Saka yang berpartisipasi di Karya Bakti Lebaran tahun 2025. Teman-teman semuanya, Karya Bakti Lebaran ini adalah acara tahunan dari kuartir nasional. Jadi semua kuartir dari kuartir nasional sampai kuartir ranting semuanya ikut menyelenggarakan Karya Bakti Lebaran, di mana tentu saja saya yang udah lama nih. Kalau kalian berapa kali ikut KBL? Kalau dari saya KBL Karya Bakti Lebaran ya Kak. Ya. Berarti sudah kedua kalinya Kak. 2 kali ya. 2 kali. Kedua kali. Kalau dari Kak Desta Kalau saya 2 kali juga. 2 kali juga sama ya. Sama. Jadi sama. Kalau dari saya yang lebih dari 2 kali ya, takut sombong guys. Bukan takut sombong sih, takut kelihatan tua ya. Saya sudah tua. Jadi kalau saya ngomong lebih dari belasan jadi kayak tua banget jadinya ya. Jadi kalau dari saya sih seru. Kalau dari kalian seru nggak? Sangat seru. Seru. Seru nggak? Seru. Seru. Bohong ya. Panas guys. Panas nggak sih? Panas. Panas, Lumayan. tentunya kalau siang-siang panas. Tapi kalau ngomong seru sih seru. Karena keakraban kita dalam ikut Karya Bakti Lebaran seru. Ya cuma itu sih guys. Kok guys ya? Kapan tadi aku dari tadi ngomong guys ya kayak YouTuber aja. Ya kapan sih dari waktu siang mungkin ya ketika panas-panasan itu Iya. kita ngeluh padahal lagi puasa juga Pengen mokel. panas-panasan pengen mokel kayak nggak boleh ya. Jangan. Tapi kalau udah sore kayak gini nih Boleh ya mokel. enak banget, nggak boleh mokel dong ya. Kalau kayak gini seru banget. Iya. Sejuk juga, teman-teman juga banyak di posko jadi seru banget. Nah, di dalam Karya Bakti Lebaran ini teman-teman Saka Wirakartika dan juga Saka Bayangkara menerjunkan beberapa personil ya. Betul. Kalau Saka Bayangkara sendiri
Iya. Saka Bayangkara tuh ngapain sih di KBL ini? Kalau Pramuka Peduli kan jelas ya. Kalau Saka Bayangkara tuh sama juga kayak Pramuka Peduli atau Ubaloka nggak? Nah, jadi sesuai job desk masing-masing ya, Kak. Jadi di karya Bakti Lebaran ini kami menerjunkan ada 11 regu. Nah, satu regu ada 4 anggota dan 1 koordinator. Oh. Nah, jadi di karya Bakti Lebaran ini kalau di kepolisian ini, Kak, namanya Operasi Ketupat Candi. Operasi. Oh Operasi. iya, kalau Nah, teman-teman operasi. sering lihat di jalan ya, Iya, namanya Operasi namanya Ketupat operasi. Candi. Biasanya di poster ya, Ah. di banner gede itu. Tanya-tanya. Ya. Operasi Ketupat Candi tuh kita benar-benar bikin ketupat dan candi nggak sih? Nah, itu nama itu ada filosofinya, Kak. Wes, ada filosofi. filosofinya, ya. Ke Ke kan ketupat candi. Oh ya, ketupat. Jadi nggak pakai langsung aja, singkatan Kak. ya? Ketupat. Gitu. Ketupat. Ketupat. Nah, jadi Idul Fitri kan identiknya sama ketupat ya, Kak. Ah, Nah, itu ketupat. opor ayam boleh? Opor ayam boleh. Ya, sama teman-temannya yang lain ya. Ya, Nah, ketupat. Nah, lalu yang candi. Nah, biasanya candi. di Jawa Tengah kan identik dengan candinya kan. Candi-candi. Nah, jadi Oh. dinamakan Operasi Ketupat Candi. Nah, jadi Polda Jawa Tengah menamakannya Operasi Ketupat Candi. Gitu, Oh, Kak. sesuai dengan identik Iya. dari di Jawa Tengah dan Iya. juga Idul Fitri ya. Terus Kalau lanjut ke tugasnya ya, Kak. tugasnya Nah, ya. jadi kami dari rekan-rekan Satuan Karya Bayangkara tentunya yang pertama yaitu ada yang terjun ke jalan raya, Kak. Ya, Ah. dari Krida Satuan Lalu Lintas, Krida Lantas. Ya, jadi Krida Lantas tuh tugasnya ngapain? mengatur lalu lintas, Kak. Mengatur lalu lintas dan keamanan di lalu lintas. Eh, Nah, kami nggak nilang nggak, Kak. Oh, Yang nilang sudah ada Ada tanggung jawabnya. agak deg-degan ya. Kalau Enggak. kita kan biasanya lihat polisi ya. Iya. Kalau yang nggak punya SIM lebih-lebih ya. Kabur. Lihat polisi langsung kabur. Ini kalau pramukanya bisa nilang juga kita kaget juga ya. Tiba-tiba diberhentiin. Ditilang teman sendiri. Kirain minta tolong ya, ternyata minta SIM. Pindah SIM-nya dicek. Iya. Ternyata nggak nilang ya. Enggak, Kak. Kita Tapi mengatur lalu lintas. eh, Situ. Lalu yang kedua itu memastikan bahwa masyarakat itu terbantu, Kak. Jadi nggak cuma dari petugas dari ada Dinhub, PMI dan juga dari Polres Banjarnegara, kami juga membantu petugas-petugasnya, Kak. Masyarakat juga dibantu, petugas juga dibantu. Nah, itu seperti kemarin kayak bagi-bagi takjil, Kak. Oh, Kami juga iya. ikut bantu. bantu Ya, juga ya. edukasi, Iya. Dari polisi Banjarnegara bagi-bagi Polres takjil. Banjarnegara, Iya. Nah, yang kedua itu. Terus ada Terus, lagi? yang ketiga mungkin untuk tadi, Kak, kerja TKP. Tadi sudah Nah. dijelaskan. Oh, berarti ini juga krida-krida di sini juga berguna ya Iya, Kak. dalam Heeh. operasi ketupat candi ini ya. Operasi Ketupat Candi. Misal ada sebuah peristiwa kecelakaan apapun itu, kami juga membantu kepolisian untuk menindaknya, Kak. Ya, tindakan pertamanya seperti itu. Siap. Itu dari Saka Bayangkara. Kalau Saka Wirakartika sama juga nggak nih apa beda? Nah, dari Sakawira Kartika sebenarnya tugasnya sama, tugas pokok sama, Kak. Sama ya. Iya, Kak. Itu juga terutama dari Krida Penanggulangan Bencana apabila tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Zulfikar, Ya. apabila ada terjadi misal insiden laka, itu dari Krida Penanggulangan Bencana juga siap untuk membantu dalam PBGD, penanganan gawat darurat. Tuh. Oke. Ada lagi tugasnya? Mungkin plotting dari Wirakartika tuh ngapain aja? Kalau tugasnya itu kan sama seperti bantu-bantu waktu oh ya, Bina Kartika sendiri itu menunjukkan 10 personil 10 personil ya? ya 10 personil setelah lebaran. Itu udah dibagi 3 shift, 3 atau 2. Itu ada dibagi dan nanti tugasnya sama seperti Pramuli, Ubaloka dan Saka Bayangkara. Nanti multi. Kalau apa yang dibutuhkan nanti langsung mengerjakan. Multi. Yang penting sambil belajar satset Kak. ya. Sambil belajar, Kak. Sambil belajar juga Iya, Kak. bagus sekali. Dan juga untuk tahun ini kemungkinan fokus sama dokumentasi untuk Dokumentasi. pengambilan potret video, foto dan lain sebagainya. Dokumenter. Itu kalau Wira Kartika masih belajar tentang dokumenter. Oh iya, makanya selain kita bertugas, ternyata kita juga belajar bersama di sini ya. Karena di sini nggak cuma ada Pramuli, juga ada siapa tuh namanya Mas itu Ubaloka ya. Terus lupa ya Ubaloka apa guys. Tapi juga kita ada unit dari DKC ya, ada unit jurnalistik. Jadi kita sambil belajar juga ya dalam pendokumentasian. Wah, keren banget sih ini tugas-tugas dari Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika. Nah, selanjutnya kalau di hari raya kalian bertugas juga nggak? Nah, kalau untuk di hari-harinya ya, Kak. Iya. Nah, kemarin setelah
konsultasi dengan Pamong ya Kak. Ya. Nah itu untuk jadwal di hari hanya itu untuk opsional Kak. Jadi nggak terjadwal, tapi bagi yang mungkin sekiranya sedang senggang, nah boleh berangkat tuh Kak. Pintar memanfaatkan keadaan ya. Jadi Iya. kita masih sama moto ikhlas bakti bina bangsa, ya. Budi Bangsa. Ya, jadi kalau yang mau ikhlas ikhlas ayo. Kalau enggak ya udahlah, itu enggak apa-apa, ya udah. Banyak juga rekan-rekan dari Saka Bayangkara kan rumahnya di ujung-ujung sana Kak. Jauh juga ya. Jadi ada waktu keluarga dulu Kak. Ah, betul. Kalau dari Wirakartika sama, Kalau dari Wirakartika untuk hari H sementara tidak bertugas. tidak bertugas ya. Terus Tapi kalau ada yang mau bertugas, ya disilakan termasuk Boleh, saya. boleh. Insya Allah nanti saya hari H datang pada malam Gas, ya. takbir. Sama paginya insya Allah nanti waktu penataan saf untuk sholat saya membantu. Nanti kalau misalnya dari rekan-rekan Saka Wirakartika ada waktu lenggang mau membantu silakan. nah, Terbuka saja. masih kelas bakti bina bangsa ya. Ya. Jadi karena tadi nggak bertugas ya, mungkin lebih asik kita tanyain ya, Idul Fitri nanti kalian ada gambaran mau ngapain gak sih? Apa masih mau di rumah gitu, mau pramukaan aja gitu? Ketika kumpul keluarga kalian pionering gitu. Ntar pionering dulu gitu nggak sih? Iya. Kalau untuk lebaran mungkin ke keluarga dulu Kak. Ke keluarga dulu ya. Kita jeda dulu ya. Sudah dulu rehat sejenak. Rehat sejenak. Kalau kamu ada Kalau saya hari H lebaran pramuka dulu. pramuka Malam dulu. takbir saya insya Allah di sini untuk membantu mengamankan takbir keliling, paginya untuk menata saf. Nah setelah kegiatan selesai baru saya pulang untuk bersama keluarga. Nah, jadi masih dalam nuansa tugas, tapi jangan lupa keluarga nomor Oke. satu. Karena harta yang paling berharga adalah Keluarga. keren ini udah pesan moral langsung matiin aja gak sih? Udah pesan moral loh. Dan kegiatan ke depan untuk Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika ada kegiatan apa? Kegiatan Saka ya Kak. Nah, Di bulan ini setelah apa namanya karya bakti lebaran ini ya Kak. Nah ini kami merancang ada yang namanya kemah casis ya. apa itu? Nah kemah Apa casis sih? identiknya dengan seperti Wirakartika ada rally gereja Rally Kak. gereja. Nah Oh. jadi kemah casis ini modelnya persami. Nah perkemahan Sabtu Minggu. Nah di situ tempatnya berada di Polres Kak. Jadi di situ untuk menempa adik-adik dari angkatan 36. Saya kan angkatan 35 dan junior 36. Nah, di situ untuk pemfokusan tentang pemantapan gereja-gereja yang nanti adik-adik akan pilih seperti itu. Jadi untuk pendidikan lagi ya, Iya, pendidikan. kayak pendidikan gitu Ya, ya, awal awal pendidikan awal. dasarnya. Oke. Kegiatan ke depan? Dari Saka Wirakartika untuk yang seperti Saka Bayangkara apa namanya? Apa tadi? Kemah casis. Kemah casis itu udah terlaksana. Itu rally gereja. Rally Krida. Rally gereja. Nah untuk kegiatan ke depan setelah lebaran, spill nggak nih? Nah, Spill nggak ya? Spill nggak nih? Oke. 50 orang di komentar. Nggak usah, nggak usah. Oke, spill ya. Untuk setelah lebaran insya Allah mau mengadakan long march. Lumayan Long jauh. march. Untuk tempatnya kemana? Nah ini masih rahasia. Oh, masih rahasia. Oke. Nanti yang diajakin long march nonton video ini udah tahu, jadi udah siap-siap ya. Itu untuk pertanyaan masih dirahasiakan. Setelah long march nanti ada pematangan dari praktik-praktik dari beberapa gereja itu masih praktiknya masih kurang. Jadi nanti pematangan praktik-praktik. Setelah itu sebelumnya mau mengadakan halal bihalal insya Allah. Halal bihalal, jangan Halal lupa ya, bihalal. kita bakal ada halal bihalal juga. Nah setelah halal bihalal baru kegiatan efektif lainnya. Seperti tadi long march, terus praktik-praktik dari gereja-gereja. Setelah itu persiapan untuk PPS. Nah teman-teman semuanya, wes. Itu tadi adalah wawancara kita bersama Saka Bayangkara dan juga Saka Wirakartika yang tentunya kalau denger sih asik ya, kelihatan asik ya. Tapi teman-teman, apakah akan asik beneran atau enggak? Cari tahu sendiri dalam bergabung di Saka Milenial ya. Saka Bayangkara dan Saka Wirakartika. Dan nikmati keseruannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Cukup sekian. Saya Panji. Salam literasi. Salam pramuka. Salam. Salam.